Saudara-saudariku terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu biasa ke-30, Minggu 23 Oktober 2022. Gereja mengajak kita pada hari ini untuk merayakan Hari Minggu Misi. Kita berdoa agar karya-karya misi di seluruh dunia berhasil dengan baik dan semakin banyak orang mengenal dan mengimani Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci selama 3 minggu berturut-turut ini menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang doa. Bacaan pada minggu-minggu yang lalu, kita belajar tentang bersyukur. Kita belajar untuk berdoa dengan tekun, dengan setia. Dan pada hari Minggu biasa ke-30 ini, Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan rendah hati, memohon ampun. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati supaya dibenarkan oleh Allah. Injil Lukas bab 18 ayat 9-14 menulis tentang kisah 2 orang yang pergi berdoa di Kenisah, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi yang merasa diri saleh itu berdoa dengan melafalkan semua kebajikan diri di depan Tuhan. Bahkan dia berdoa sambil menghakimi orang lain. Inilah pernyataan keangkuhan rohani, karena doa orang Farisi itu hanyalah madah pujian bagi dirinya sendiri. Doanya tidak tulus, ia tidak pernah rendah hati. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolak doa si congkak hati orang Farisi itu. Saudariku terkasih, sikap orang Farisi yang diceritakan dalam Injil Lukas sangat kontras atau berbeda dengan sikap pemungut cukai. Pemungut cukai merasa diri sebagai orang berdosa. Dia sadar bahwa dia berdosa, dan karena itu dengan rendah hati dia memohon ampun pada Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doanya tulus karena merasa diri tidak pantas, tidak layak di hadapan Tuhan. Ia rendah hati. Karena itu doanya didengarkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan berbelas kasih pada orang yang rendah hati. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kata-kata dari kitab Sirach bab 35 ayat 12-14 dilanjutkan dengan ayat 16-18 memberi kita pemahaman tentang kisah dalam Injil Lukas ini. Ternyata jeritan yatim piatu tidak diabaikan Tuhan, ataupun jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Doa orang-orang miskin menembus awan. Doa anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin menembus awan. Karena si Papa tidak punya andalan pada siapapun juga. Bunda Teresa dari Kalkuta berkata, kemiskinan yang paling nestapa ialah keadaan di mana orang tidak diperhatikan lagi dan sama sekali tidak dikasihi. Jeritan orang-orang miskin dan tak berdaya mengetuk pintu belas kasih, pintu kerahiman Tuhan, dan juga menggedor kesadaran nurani kita agar kita rela menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk membebaskan, untuk menolong mereka. Saudariku terkasih, dalam hidup kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci, paling benar di antara orang lain. Bahkan kerap kali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, menceritakan kelemahan, kesalahan orang lain. Bahkan kita mencari sekutu untuk membicarakan kejelekan
kekurangan orang lain. Kita tidak pernah berpikir positif tentang orang lain. Pikiran dan hati kita penuh dengan hal-hal negatif tentang orang lain. Sikap seperti itu justru menghambat kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh noda dosa dan kesalahan. Allah justru mengasihi orang yang tulus, orang yang rendah hati, orang yang bersedia bertobat, dan menggantungkan harapan akan keselamatannya hanya pada Allah. Karena itu, bacaan Injil Lukas hari ini mengajak kita untuk belajar menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang rendah hati, yang selalu mau bertobat, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.